Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kepada para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, para santriwan dan santriwati baik lama maupun yang baru, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga betah di pondok ini menjadi orang yang soleh dan soleha, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan cita-citanya. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang melimpahkan nikmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dan semoga Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak pernah lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad yang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang yang kita rasakan pada malam hari ini, yaitu kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para asatidz wa asatidzah dan santriwan santriwati baik yang baru dan yang lama, bahwasanya setiap kita memasuki detik-detik ajaran baru ini biasa untuk mengadakan atau melaksanakan khutbatul urus atau khutbah ta'aruf perkenalan tentang pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini, agar supaya anak-anakku sekalian bisa menjalankan berbagai macam aktivitas nantinya yang menjadi program pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini. Untuk itu anak-anakku sekalian, jangan ada yang tidur atau mengantuk. Kalau ada yang mengantuk silahkan cuci muka lalu kembali lagi ke dalam masjid, agar supaya anak-anakku sekalian tidak keliru, tidak salah di dalam mencari ilmu ke pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini. Pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini adalah salah satu pondok yang di dalamnya ada lembaga pendidikannya. Sebelum panjang dan lebar untuk menyampaikan tentang pendidikan pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini, anak-anakku sekalian diajak untuk kembali di masa yang silam. Pondok itu munculnya ketika di zaman sebelum zaman Belanda. Munculnya pondok, sejarahnya pondok itu, dia berdiri secara otomatis saja. Jadi
istilah pesantren modern, pesantren 3-in-1, pesantren SNM, pesantren kelas internasional, pesantren unggulan, pesantren, segala macam bentuk pesantren yang sekarang ini muncul itu dimulai pada saat-saat zaman dahulu sebelum zamannya Belanda. Jadi kalau dulu namanya pesantren itu tradisional. Jadi kiainya dulu, munculnya sekarang, setelah kiai itu baru santri. Santri itu belajar ke rumah pak kiainya, pertama 1, 2, 3, selanjutnya bertambah menjadi 5, 6, 7, 8 hingga 10, 12, 14. Lama-kelamaan tempat majelisnya Pak Kiai itu ramai, berembuk dan musyawarah lah Pak Kiai ini, santri-santri itu. Begitu selesai musyawarah, menyampaikan kepada Pak Kiai, kami ini semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin banyak. Maksud dan tujuan kami datang kepada Pak Kiai tidak mengurangi rasa hormat. Kami ingin buat tempat di sekitar rumah Pak Kiai agar supaya mengajinya tidak terganggu, agar supaya mengajinya lancar, tidak ada halangan. Dengan alasan jauh, dengan alasan hujan, panas, dingin. Akhirnya Pak Kiai setuju, berdirilah pesantren itu. Dulu pesantrennya masih istilah, sampai sekarang kalau di pesantren itu masih disebut pesantren kopong. Kopong seperti kamar ustad itu. Satu kamar ada 2 orang, satu kamar ada 3 orang. Disitulah mulainya pesantren. Maka berbeda dengan sekarang, kalau orang itu bangun pesantrennya dulu, santrinya belakangan. Itu tidak jauh beda dengan hotel. Hotel kan begitu, hotel dibangun, baru mencari pelanggan siapa yang mau minum di antara konsumennya. Nah kalau pesantren itu sejarahnya santri dulu baru pondoknya. Anak-anakku sekalian, akhirnya muncullah pesantren di zaman sekarang. Berbagai macam fasilitas dan lain sebagainya, pesantren itu ada. Namun anak-anakku sekalian, hadirnya pesantren-pesantren sekarang tidak sama dengan seperti yang dulu. Kalau dulu seorang santri itu betul-betul tawadu, betul-betul ta'zim, takrib, pengagungan dan penghormatan terhadap kiai. Jadi kalau dulu walaupun pesantrennya jelek, gubuk, triplek, atasnya alat-alat, mandi dan makan apa adanya, hidup dengan apa adanya, namun ketika selesai menjadi seorang santri, menjadi ulama betulan, ulama besar, ulama yang hebat. Bahkan lahirlah ulama-ulama yang mumpuni dalam ilmunya, padahal kehidupannya serba sederhana. Beda dengan sekarang, pesantren bagus, tempat enak, mandi enak, makan tinggal makan, tapi jarang untuk bisa melahirkan ulama-ulama. Maka di sini anak-anakku sekalian, ada apa sih dengan pesantren ini? Kok seperti ini sekarang? Nah ini tinggal kita harus menggali potensi kita, sekalipun untuk kita di bawah gunung, sekalipun suasananya hanya ada apa adanya saja, kita harus bisa semangat seperti para ulama-ulama dulu. Insya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ini tahun 2014, anak-anakku sekalian, baik santri baru dan lama masih berada di dalam pesantren Jabal Al-Islami.
termasuk para asatidahnya masih berada di dalam pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami, termasuk pimpinannya juga masih berada di dalam pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Artinya semuanya yang berada di pondok ini harus suka atau tidak suka mengikuti dan diatur oleh pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Anak-anakku sekalian harus bisa diatur dengan pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Para asatidahnya harus bisa juga diatur dengan pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Pimpinannya juga harus bisa diatur dengan pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Nah, Jabal An-Nur Al-Islami ini satu wadah. Jabal itu artinya gunung, An-Nur itu cahaya. Jadi gunung yang bercahaya. Al-Islami itu khusus untuk orang-orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam, ya tidak boleh sekolah di pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini. Nah, Jabal An-Nur Al-Islami ini punya sejarah. Punya sejarah berdirinya, punya tanggal berdirinya, punya masa-masa yang berat, punya masa-masa yang ringan. Hingga detik ini, Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya pondok ini cepat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya para guru-gurunya diangkat derajatnya oleh Allah, agar supaya santriwan dan santriwatinya, alumninya semua diangkat derajatnya oleh Allah. Maka Jabal An-Nur Al-Islami ini, anak-anakku sekalian, itu berdirinya pada tanggal 25 Juni 2007. Berarti kalau sudah 2007, sekarang 2014, berarti sudah 7 tahun berjalan pondok ini. Sudah melahirkan 2 kali alumninya. Alumni pertama itu 10, ya, 11. Alumni pertamanya 11. Yang satu, yang lainnya sekarang ini alumninya Ustadz Mastur ada di Jogja, ada Ustadz Tauhir itu ada di Kudus, itu lagi ngafal Al-Quran, nanti udah selesai balik lagi ke pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Nah, alumni kedua itu 7, alumni 1 11, alumni kedua itu 7. Kok sedikit amat? Tidak apa-apa. Yang penting apa yang jadi prinsip di dalam syair Rasul, syairnya al-alfu kal wahid, al-wahidu kal alfu. 1 seperti 1000, jangan 1000 seperti 1. 1 itu harus melahirkan 1000. Jadi kalau 7 itu harus melahirkan 7000. Amin. Kalau 11 berarti 110.000. Kalau santri Jabal An-Nur Al-Islami sekarang ini ada umpamanya 200, berarti 200.000 harus bisa membawa kebaikan. Santriwan dan santriwati Jabal An-Nur Al-Islami, walaupun sedikit tapi tetap harus berjalan. Itulah pesantren. Maka pada pesantren Jabal An-Nur Al-Islami yang berdiri pada tanggal 25 Juni 2007 itu berawal di Kampung Bayur Atas, ya, di Kampung Bayur Atas, di Campang Raya. Jadi kalau santri baru yang tahun kemarin dengan tahun ini tidak tahu Bayur Atas itu yang mana. Setelah pada tanggal 25 Februari itu 2011
Pondok Jabal Anwar Islami pindah ke Batu Putu ini. Kalau dulu santri Jabal Anwar Islami jarang mandi karena tidak ada air. Kalau sekarang airnya banyak, sama santri Jabal Nur jarang mandi. Gak ada air, alasannya tidak ada air. Sekarang sudah ada air, alasannya ngantri dan dingin. Kadang di antara para santri itu ada yang tidak mandi 2 hari. Kadang 1 minggu itu hanya cuci muka saja. Tapi itulah santri. Tapi pada hakikatnya jangan seperti itu. Islam itu indah. Allah itu suka dengan yang indah-indah. Keindahan itu kesukaan Allah dan Rasulnya. Maka kita sebagai seorang umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup kita sebagai seorang santriwan dan santriwati, harus lebih mencintai kita. Ketika kamu masuk ke dalam pondok, kamu harus tahu apa yang boleh dilakukan di pesantren dan apa yang tidak boleh dilakukan di pesantren. Dan kamu juga harus tahu bahwasanya kamu itu merantau dan masuk ke dalam pesantren. Saudaramu, ayahmu, orang tuamu, keluargamu itu adalah orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka pandai-pandailah kamu, anak-anakku sekalian, membawa dirimu sendiri. Di pesantren tidak ada seperti di rumah. Ada pembantu, begitu habis makan taruh di atas meja. Kata orang tuanya cuci, dia piringnya enggak. Kan ada pembantu, cuci aja dia, suruh nyuci. Ketika pulang sekolah, kamu di rumah, ketika sepatu tinggal dilempar saja dengan kakimu, dicopot, lalu tasnya dilempar. Baju sekolahmu tinggal buka, lempar ke bak cuci. Itu di rumah. Namun ketika kau merantau, anak-anakku sekalian, ke dalam dunia pesantren, hal yang seperti itu tidak ada. Baju kau harus rapihkan sendiri. Kalau kotor, rasakan sendiri, lalu cepat-cepat dicuci dan dijemur. Ketika selesai dijemur, kau ambil baju itu. Jangan dibiarkan hingga jatuh ke bawah, hingga berhari-hari. Bagian kebersihannya bilang, ini baju siapa? Gak ada yang ngaku. Ini baju siapa? Gak ada yang ngaku. Begitu sudah dicuci, sudah kering, sudah bersih, ini baju siapa? Ini baju saya, Ustaz. Pada hakikatnya di pondok itu, kalau kita tidak teledor, tidak akan pernah hilang. Jangankan tas, baju, buku, seujung jarum pun apa yang kau miliki, kalau kau tidak teledor tidak akan pernah hilang. Masing-masing santri dan santriwati masing-masing dibekali oleh orang tuanya, betul? Betul tidak? Masing-masing santri dibekali sama orang tuanya. Bahkan ketika mau masuk pondok, apa yang tidak punya coba dilihat, dicek. Besok kita akan masuk ke pondok pesantren Jabal Anwar Al-Islami. Apa yang kamu tidak punya, sekarang kamu bilang sama ayah. Oh ini ya sendalnya, beli langsung sendalnya. Pena, belikan pena. Buku dibelikan. Maka jangan sampai teledor. Jangan lengah, anak-anakku sekalian, dengan barang sendiri. Karena di pondok tidak ada yang menjaga barangmu kecuali dirimu sendiri. Akhirnya apa? Begitu sampai pondok, sendal ketuker. Sampai pondok main bola, bubuk. Sendalnya tertinggal di lapangan, lupa dan naik ke atas. Begitu udah naik ke atas, keluar kamar mandi, mana sendal saya sini tadi? Kok nggak ada? Katanya. Padahal ketinggal di lapangan.
Akhirnya ada sendal temannya di depan, diambil. Pinjam dulu lah. Istilah pondok itu adalah gosok. Gosok itu suatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka santri itu sangat berbahaya. Jangan pernah meremehkan dosa. Ngambil sendal pinjam dulu, nggak apa-apa, nanti juga dimaafkan. Pada saat kau mengambil itu sendal, itu gosok. Hal yang diharamkan oleh Allah, hingga anak-anakku sekalian ketika mencari ilmu terhalang otaknya untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi kalau susah ngafalnya, coba kamu renungkan, ini jangan-jangan sendal gosok. Ini pena yang kita pakai untuk nulis, gosok. Ini baju yang saya pakai untuk mencari ilmu, gosok. Ini sarung yang saya pakai untuk sholat, gosok. Tiada hari tanpa gosok. Sepanjang hayat gosok. Nah ini anak-anakku sekalian. Maka anak-anakku sekalian harus memahami yang demikian. Di pondok tidak ada pembantu. Di pondok itu anak-anakku sekalian harus memikirkan dirinya sendiri. Harus memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Nanti baru saling tolong menolong. Itu adalah bagian daripada kehidupan di pondok. Anak-anakku sekalian, di pondok juga kamu sudah mulai belajar bertatih-tatih, bersusah-susah, hidup dengan sederhana, hidup dengan ada-adanya. Maksud dan tujuannya supaya anak-anakku sekalian nanti ke depannya menjadi seseorang yang sudah siap menghadapi hidup. Jadi nanti tidak ada manusia yang hidup itu sudah dipastikan dirinya terhadap dirinya sendiri. Paham maksudnya? Apa coba? Tidak ada orang yang meyakini dirinya itu pasti akan jadi. Maka pondok mengelola kehidupan agar supaya anak-anakku santriwan dan santriwati mengerti kehidupan di masa-masa yang akan datang yang kamu hadapi bisa menjadi itu baik nasibmu dan bisa hidup apa adanya. Itu anak-anakku sekalian tidak ada. Kan sekarang ini orang sekolah-sekolah sekarang itu di luar ngumbar janji. Anda sekolah di SMK Negeri 2, selesai lulus langsung kerja. Kan ada begitu kan? Anda sekolah di STM, Anda keluar langsung diterima kerja. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Memang kehidupan di atas dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi kehidupan di atas dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi. Mungkin dia bisa kerja, mungkin juga tidak. Mungkin juga dia lulusan dari sekolah hebat, bagus, besar, selesai nganggur. Bisa juga dengan sekolah lulusan Jabal An-Nur Al-Islami yang apa adanya, begitu lulus jadi menteri. Tidak ada yang pasti hidup di atas dunia ini. Namun hidup di atas dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Coba ikuti saya setelah saya ya. Hidup di dunia ini tidak ada yang pasti. Misalnya pelan-pelan, sama-sama ya, saya dulu. Hidup di dunia ini tidak ada yang pasti. Coba yang putra aja. Hidup di dunia ini tidak ada yang pasti. Hidup di dunia tidak ada yang pasti. Hidup di dunia ini tidak ada yang pasti. Hidup di dunia ini
putri, hidup di dunia ini tidak ada yang pasti. Tetapi sama-sama tetapi hidup di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Coba yang putra, tetapi hidup di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi yang putri, hidup di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Hafal itu ya. Itu harus jadi pedoman. Artinya sekalipun kita sekolah di bawah gunung, masuk ke dalam desa, keluar susah kendaraan, tapi belum tentu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang sekolah di tengah kota dengan kendaraan fasilitas yang komplit, setiap hari pegangnya laptop, HP, mainannya internet, YouTube, Twitter, Line, Facebook, semua dimainkan. Begitu lulus belum tentu juga mereka mendapatkan kepastian hidup dalam kehidupan mereka. Makanya anak-anakku sekalian, untuk bisakah kehidupan itu diraih dengan kebaikan, kepastian? Bisa selagi kita mau berzikir kepada Allah. Sesuai dengan moto pondok ini, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk bisa tercapainya cita-cita kita. Hanya dengan doa kepada Allah yang bisa merubah takdir. Hanya dengan zikir takdir bisa berubah. Saya ini bodoh. Ibnu Hajar al-Asqalani itu awalnya adalah orang yang bodoh. Bodoh sekali. Suruh gurunya suruh menghafal susah, suruh menghafal susah, suruh menghafal susah. Saking keselnya ini, Ibnu Hajar al-Asqalani ini kesel dia. Udahlah, saya berhenti aja dari pondok. Kabur dia. Pergi. Kabur sejauh-jauhnya, lari. Pondoknya di tengah hutan. Jadi pondok di tengah hutan itu dari dulu, zaman dulu sudah banyak. Lari sejauh-jauhnya. Jangan sampai ketahuan gurunya. Begitu dia duduk di atas batu, dia lihat air menetes di atas batu. Dilihatin sama dia. Lama-lama batu itu kan keras, terkena air, tetesan, lama-lama berlubang batu itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dia melihat, makanya disebutnya Ibnu Hajar, anak batu, karena dia belajar dari batu. Batu itu dia lihat, oh, otak saya ini tidak sekeras batu. Batu saja yang paling keras bisa berlubang dengan air. Berarti otak saya ini walaupun bodoh, kalau terus-terusan diberikan ilmu, diasah dengan ilmu, insya Allah akan bisa memahami ilmu-ilmu yang ada. Pulang lagi Ibnu Hajar al-Asqalani ke pondoknya. Kenapa kata Pak Kiai? Ini Pak Kiai tadi saya mau kabur ya. Tapi nggak jadi karena saya tadi melihat batu menetes dengan air. Kenapa kamu mau kabur? Ya tadinya saya bodoh, saya menghafal susah sekali. Sekarang alhamdulillah saya balik lagi, saya mau belajar. Akhirnya Ibnu Hajar al-Asqalani terkenal sebagai seorang muhaddis, orang yang hafal ribuan hadis. Subhanallah. Dia selalu berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah, lalu dia iringi dengan belajar. Alhamdulillah dia menjadi orang yang paling
baik hafalan hadisnya. Hafalan hadis yang paling baik, menjadi ulama besar. Bahkan ulama-ulama di zaman sekarang kalau bicara masalah hadis pasti rujukannya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya anak-anakku sekalian, kalau kita mau berzikir, berpikir ya nanti zikir dulu. Zikir itu bisa merubah takdir. Jadi manusia itu kalau dianya dekat kepada Allah ini sesuai dengan moto Quran. Zikir, 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 terampil. Jadi kalau umpamanya anak-anakku masuk ke pesantren Jabal Nur, saya mah nggak mau zikir, saya mau hidup bebas saja, ya salah masuk. Di pondok Jabal Nur pasti harus zikir. Saya mah nggak mau zikir, nanti waktunya zikir itu mah terserah saya saja. Saya mau tidur, jangan ada yang megang saya, jangan ada yang nyuruh saya, jangan ada yang bangunin saya. Saya mau tidur aja. Waktunya zikir nggak bisa. Pasti harus zikir, pasti ada yang bangunin, pasti ada yang mengingatkan, pasti dijemur, pasti nanti didirikan di tengah lapangan.